Baik, kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul Penerapan Manajemen Rantai Pasok Berbasis Sistem ERP pada PT Unilever Indonesia, yang disusun oleh kelompok 7. 1. Katlena Mutia. 2. Monika Buka Kopon Ratumakin. 3. Krosi Oktavianto. 4. Sahroni. 5. Evi Susanti. Sejarah PT Unilever. 1. Didirikan pada 5 Desember 1933 merupakan salah satu perusahaan Fast Moving Consumer Goods, FMCG, terkemuka di Indonesia. 2. Pada tahun 1981 Unilever Indonesia pertama kali menawarkan sahamnya kepada publik. 3. Pada tanggal 11 Januari 1982 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 4. Unilever Indonesia yang berkantor pusat di Tangerang memiliki lebih dari 40 brand dan juga 9 pabrik yang bertempat di area industri Jababeka, Cikarang dan Rungkut, Surabaya. Dan hingga sekarang lebih kurang 90 tahun PT Unilever bersama masyarakat Indonesia dengan 5.000 karyawan di Indonesia yang menerapkan sistem jaminan halal 100% dan perusahaan nomor 1 terbaik pencari kerja berdasarkan survei. Visi perusahaan. Untuk meraih rasa cinta dan penghargaan dari Indonesia dengan menyentuh kehidupan setiap orang Indonesia setiap harinya. Misi perusahaan. 1. Kami bekerja untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setiap harinya. 2. Kami membantu konsumen merasa nyaman, berpenampilan baik dan lebih menikmati hidup melalui brand dan layanan yang baik bagi mereka dan orang lain. 3. Kami menginspirasi masyarakat untuk melakukan langkah kecil setiap harinya yang bisa digabungkan bisa mewujudkan perubahan besar bagi dunia. 4. Kami senantiasa mengembangkan cara baru dalam berbisnis yang memungkinkan kami tumbuh 2 kali lipat sambil mengurangi dampak terhadap lingkungan. Komitmen PT Unilever. 1. Memperkuat fundamental tetap menjadi prioritas utama sepanjang tahun 2023. 2. Pada Q3 2023, kembali mencatatkan pertumbuhan dengan peningkatan penjualan domestik sebesar 3,3%, dipimpin oleh pertumbuhan volume sebesar 4,3%. 3. Meskipun momentum positif ini berlanjut hingga Oktober 2023, mengalami dampak negatif pada November dan Desember karena pergeseran sentimen konsumen yang timbul dari situasi geopolitik. 4. Upaya konsisten untuk menghadapi krisis ini mulai menunjukkan kemajuan pada Januari 2024. Kedepannya, akan tetap berkomitmen untuk memberikan pertumbuhan yang konsisten, menguntungkan, kompetitif, dan bertanggung jawab. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Beberapa aksi nyata PT Unilever. Tata Kelola PT Unilever Perseroan telah menetapkan sebuah kerangka kerja tata kelola perusahaan yang mengatur hubungan antara perseroan dengan pemegang saham dan para pemangku kepentingan lainnya, dan hubungan antara rapat umum pemegang saham, dewan komisaris dan direksi. Kerangka kerja tersebut didukung oleh berbagai panduan dan sistem kontrol termasuk sistem kontrol internal, sistem manajemen risiko, audit internal, prinsip bisnis atau Code of Business Principles, KOBP, anggaran dasar perseroan, pedoman mitra bisnis Unilever, pedoman pertanian berkelanjutan, USAK, dan sistem manajemen mutu, serta proses bisnis dan standar prosedur operasional kami. Bersama-sama, memastikan bahwa tata kelola perusahaan yang baik diterapkan secara efektif dan konsisten di seluruh lini organisasi. Di Indonesia, Unilever beroperasi melalui 4 perusahaan, yaitu PT Unilever Indonesia, Tbk, PT Unilever Enterprise Indonesia, PT Unilever Oleochemical Indonesia dan PT Unilever Trading Indonesia. Manajemen rantai pasok atau SCM merupakan manajemen dari jaringan bisnis mulai dari proses produksi, barang jadi atau setengah jadi sampai barang atau jasa dapat didistribusikan ke konsumen, Lokolo, 2012.
PT Unilever menerapkan manajemen rantai pasok dan sistem ERP. PT Unilever Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pemasaran dan distribusi berbagai barang untuk dikonsumsi mulai dari alat mandi, body care, kosmetik, dan bumbu dapur. Manfaat rantai pasok yaitu 1. Kepuasan pelanggan. 2. Meningkatkan pendapatan. 3. Menurunkan biaya. Komponen rantai pasok. 1. Rantai pasok hulu atau upstream. Rantai pasok hulu merupakan aktivitas perusahaan dengan pemasoknya baik dalam hal memproduksi barang, merakit, dan juga memberikan pelayanan. Yang kedua, rantai pasok internal atau manajemen. Pada rantai pasok internal ini meliputi semua proses pemasukan barang ke gudang yang mengubah input yang masuk menjadi output yang dilakukan dalam suatu perusahaan yang berfokus pada manajemen produksi dan manufaktur. Yang ketiga, rantai pasok hilir atau disebut juga dengan downstream. Pada bagian hilir merupakan bagian akhir yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendistribusikan produk ke tangan pelanggan. Bagian utama pada hilir yaitu distribusi, pergudangan, transportasi, dan juga pelayanan terhadap konsumen. Bagian ini merupakan alur analisis penerapan SCM atau disebut juga dengan Agricultural Supply Chain. Memiliki arti hubungan antara Unilever dengan petani lokal sebagai supplier. Tahap dimulai dari supplier selaku penyedia bahan baku, kemudian diteruskan ke pabrik yang dimana bahan baku diolah menjadi barang jadi dan siap dijual, lalu setelah itu barang disimpan di gudang, tahap selanjutnya distributor center yang kemudian ke retailer baru sampai ke tangan konsumen. Mengenai jenis strategi supply chain yang dimanfaatkan Unilever rendah dari aspek ketidakpastian pemasok maupun permintaan, karena Unilever menjual produk yang fungsional atau yang dibutuhkan sehari-hari membuat framework Unilever berhasil menerapkan efficient supply chain. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya untuk slide selanjutnya. Baik, akan saya lanjutkan kembali. Penggunaan mode transportasi pada PT Unilever Indonesia. PT Unilever Indonesia menggunakan mode transportasi third party logistik, 3PL, yaitu perusahaan yang akan menyediakan jasa aktivitas logistik berupa pengoperasian pusat distribusi sampai mengelola produk hingga dilakukan pengemasan ulang. Dengan adanya 3PL ini PT Unilever tidak perlu mengkhawatirkan lagi gimana produk dapat diantar ke suatu wilayah yang tentu dengan pengantaran yang cepat dengan biaya yang dikeluarkan lebih murah. Manfaat dari supply chain. Mampu memuaskan keinginan pelanggan terhadap produk-produk yang ditawarkan dengan berbagai manfaatnya yang tentu meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap brand yang ditawarkan oleh Unilever dan tentu memberikan keuntungan pada perusahaan baik dari laba maupun pendapatannya. Dan juga Unilever mengeluarkan sedikit biaya terhadap jalur distribusi produknya dikarenakan penerapan manajemen rantai pasok yang baik. ERP atau Enterprise Resource Planning bertujuan untuk memberikan informasi dengan cara mengintegrasikan informasi yang dibangun secara sektoral pada suatu perusahaan.
Dengan penerapan ini menjadikan proses yang dilakukan lebih cepat dan tidak memerlukan banyak waktu. Pada tahun 2006 perusahaan Unilever menerapkan SAP R3 yang di dalamnya ada beberapa modul sebagai berikut: perencanaan produksi, manajemen gudang, keuangan dan pengendalian, sumber daya manusia, dan gudang bisnis. SAP R3 dapat membantu perusahaannya dalam sistem informasi jumlah stok dan lainnya yang mampu meningkatkan tingkat efisiensi dan memaksimalkan hasil pendapatnya menjadi lebih besar. Kesimpulan, penerapan manajemen rantai pasok pada PT Unilever Indonesia telah dilaksanakan secara sistematis dari proses awal hingga akhir. Dimulai dari supplier selaku penyedia bahan baku, kemudian diteruskan ke pabrik yang di mana bahan baku diolah menjadi barang jadi dan siap dijual, lalu setelah itu barang disimpan di gudang, tahap selanjutnya distributor center yang kemudian ke retailer baru sampai ke tangan konsumen. Berikut ringkasan dari kelompok kami, selebihnya kami mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih.